waktu untuk menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Dan satu hal yang kita perlu syukuri bahwa kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di tengah-tengah kita punya pergumulan masing-masing, ya, di tengah Amin. pergumulan kita masing-masing, di dalam masalah kita masing-masing, Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati Tuhan dalam setiap pribadi kita. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kitalah yang seringkali berubah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan uh, kitalah yang seringkali meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi apapun masalah kita, persoalan kita, dosa kita, kalau kita datang kepada Tuhan dan terus belajar untuk memperbaiki, pasti Tuhan akan menolong kita. Bapa di sorga, urapi hambamu, pakai hambamu yang tidak ada apa-apanya ini, hamba yang berdosa, hamba yang Tuhan sudah pulihkan dan mengampuni. Biarkan firman Tuhan pagi hari ini akan berbicara buat hamba secara pribadi dan buat kami semua yang ada di Zoom ini, Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Yesus, urapi firman-Mu yang akan kami dengarkan secara singkat, biar firman ini akan terus berakar dan bertumbuh dalam setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Ya, eh, saya akan bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-26, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau membawa kita pada pagi hari ini di dalam satu tema pelaku yang benar. Saudara, saya percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah mengerti firman Tuhan, ya, pelaku yang benar. Saya tahu persis. Tetapi pagi hari ini saya mau membawa kita bahwa eh, apa yang benarkah kita sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Amat sulit, kita tidak bisa menilai hati orang, ya, tidak bisa menilai hati orang, tapi biarkanlah firman Tuhan yang akan menilai kita pada pagi hari ini. Dia berkata seperti ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Saudara yang kekasih, saya percaya bahwa kita ini bukan orang-orang yang bodoh tentang firman. Kita udah mengerti. Bahkan setiap hari saudara mendengarkan firman Tuhan, mengikuti semua Zoom. Saya beberapa waktu itu sering hampir Zoom saya ikuti. Yang saya ikuti ternyata yang saya ketemu, itu juga, itu juga, orang itu juga, orang itu juga, dia juga, dia juga, dia juga. Nah, ada satu pepatah, engkau ada dimanapun, aku pun ada bersamamu, kan gitu ya. Saya mengikuti sum-sum Haleluya. itu,
Ya, saya mengikuti Zoom-Zoom ini. Baik yang Zoom dari luar negeri, baik yang ada di dalam negeri. Ya, itu juga yang saya ketemukan. Nah, persoalannya sekarang begini. Apakah ya persoalan begini. Artinya kita ini udah ngerti. Jadi kalau saya mau khotbah, mau bawa renungan untuk mengajar saudara tentang kasih, tentang berbuat baik, tentang apa saja, saya pikir saudara, maaf kalau saya pakai kalimat ini, mungkin saudara udah bosan mendengar si pendeta ini khotbah sama, begitu itu si A ini begini khotbahnya sama. Seolah-olah firman Tuhan itu ya yang kita dengar itu karena pembicara bicara tentang kasih, bagaimana kita hidup dengan Tuhan, bagaimana kita berkorban, bagaimana macam-macam yang kita sudah dengar. Tapi masalahnya sekarang ini, eh, apakah saudara bukan orang-orang yang saya mengatakan kepada diri saya secara pribadi dulu? Apakah saya ini bukan orang yang menipu diri sendiri? Mendengarkan firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, apakah saya sudah melakukannya dengan benar apa yang firman Tuhan katakan? Dari persoalannya Bapak Ibu, bukan masalah saudara tahu firman dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara hafal, saudara mengerti sejarah Alkitab, kita mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita untuk kita melakukannya. Tetapi yang menjadi masalah, sudahkah saudara dan saya melakukan firman itu? Banyak orang pandai berbicara. Maaf yang punya gelar, sorry ya, maaf. Saya juga punya gelar, cuma saya tidak pernah memunculkan. Saya nggak mau ya. Banyak orang yang punya gelar, terkadang gelarnya ini itu dia pertahankan untuk dia berbicara dengan begitu baik, enak didengar oleh para pendengar. Sorry ya, maaf, jangan marah, jangan tersinggung. Bapak Ibu yang punya gelar sekian banyak ya. Tapi ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Mereka berbicara dengan luar biasa, bahasa yang tinggi, enak didengar, karena mereka mungkin terabsorpsi dengan gelar mereka. Kalau mereka bicara abal-abal, tidak orang mengerti, ya rasanya nggak enak aja. Tapi masalahnya, apakah kita yang mendengar ini, apakah kita yang sudah belajar firman, sudahkah kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan? Kita ini bukan hanya orang yang menyenangkan telinga, orang-orang yang mendengar supaya Pak Luki mengatakan, aduh Pak Johan firmannya hebat, ya kan? Pak Johan dia benar menyampaikan, atau Ibu Yudi mengatakan, oh khotbahnya Pak Johan hebat. Mungkin itu sekedar saudara mendengar, tapi hati saudara, hati saya kan saudara tidak tahu persis. Apakah saya hanya pintar ngomong, menyenangkan hati saudara atau tidak? Yang tahu itu adalah saya. Nah, bagaimana supaya apa yang saya katakan itu saya melakukan, maka saya tidak bisa punya hati yang munafik atau berpura-pura berbicara kepada saudara hanya ingin menyenangkan firman Allah, sementara saya tidak melakukan apa yang saya katakan kepada saudara. Ini yang menjadi persoalan banyak dari antara kita. Nah, katakan di sini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku. Sudahkah benarkah kita ini menjadi pelaku? Apakah sifat kita sudah berubah? Apakah hati kita sudah berubah? Apakah temperamen kita sudah berubah? Apakah karakter kita sudah berubah? Apakah kita sudah menjadi berkat? Apakah kita sudah melakukan firman Allah? Sudahkah kita menjadi berkat bagi pembantu kita? Bagaimana sikap kita terhadap pembantu? Apa kita marah-marah? Sedikit salah kita marah dia, berkata-kata yang mungkin tidak menyenangkan hati pembantu kita. Mungkin kita melihat teman kita yang salah. Kita tidak lagi melihat 99 perbuatan baiknya yang dilakukan kepada saudara, yang ketika dia berbuat salah, kita hanya melihat yang satu ini yang salah, sehingga kita menilai orang ini tidak baik. Misalnya contoh saja, Ibu Yonce misalnya, atau Pak Filipus, atau Ibu Vera, atau Ibu Lince, atau Ibu Yudi, atau Pak Paul, atau Pak Weni, atau Ibu Lina, atau siapapun yang ada di tempat ini, ruangan ini, seringkali
kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Artinya begini, kita mengingat masalah orang satu saja. Satu yang salah, 99 ini kita sudah lupa, kita tidak ingat. Tapi yang kita lihat adalah kesalahan orang itu, sehingga kita menilai dia dengan cara yang negatif. Sebenarnya dia itu tidak terjadi karena kita tidak tahu, tapi kita sudah menghakimi dia dan lain sebagainya. Nah, sementara kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Tapi asumsi pikiran kita, hati kita udah menilai dia lebih dari yang tidak sebenarnya terjadi kepada orang itu, ya kan? Nah, oleh karena itu, mari kita melakukan satu pikiran yang positif, seperti Yesus. Coba saudara lihat ketika Yesus berhadapan dengan wanita yang jatuh dalam perzinahan. Tuhan Yesus berkata, kalau saudara di antara saudara yang hadir, semua yang hadir di antara wanita ini, kalau engkau merasa tidak berdosa, lempar wanita ini dengan batu. Kalau dilempar artinya supaya wanita ini dibunuh atau mati karena dosanya. Tetapi ketika Yesus tunduk dan menulis sesuatu di tanah, nggak tahu apa yang dia tulis. Nah, kemudian akhirnya Yesus berbalik melihat orang-orang yang ada di sekitar perempuan ini, semua sudah nggak ada. Tinggal perempuan ini yang ada. Nah, Yesus bangun dan berdiri dan berkata kepada wanita ini, bangunlah, pergilah, dosamu sudah diampuni, dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya Yesus tidak mempermalukan wanita ini. Yesus tidak mempermalukan wanita ini di depan umum. Tapi terkadang kita ini, apakah karena kita merasa kita sudah paling benar, kita merasa kita yang paling hebat, kita merasa kita yang paling tahu firman, sehingga kita menghakimi orang yang kita tahu dia salah. Bukan kita mendekati dia, memberikan support dan lain-lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, mari kita tidak hanya sekedar menjadi pembicara, menjadi orang yang pintar menyampaikan firman Allah, tetapi kita sendiri lupa akan diri kita. Seperti tadi, orang baru saja menghadapi cermin, dia mendandani wajahnya, habis itu dia lupa dirinya sendiri. Nah, seringkali kita lupa diri kita sendiri. Siapa saudara? Siapa kita? Sehingga kita menghakimi orang lain. Apakah kita menjadi pelaku firman? Padahal kita sudah dengar firman. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan bla 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 bla. Kita sudah tahu. Tetapi kita nggak sanggup. Terkadang kita nggak sanggup. Oleh karena itu, jangan kita hanya menjadi pendengar. Tetapi kalau saudara pendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, maka Tuhan mengatakan kita ini menipu diri sendiri. Bagaimana saudara dengan tetanggamu? Bagaimana dengan engkau pembantumu? Bagaimana engkau suami-suami? Engkau masih bentakkan istrimu di rumah? Masih engkau bentakkan suamimu di rumah? Kita marah-marah, istri kita mungkin mungkin salah atau tidak melayani saudara, masalah makanan saja kita mulai marah-marah, kita bicara kasar dengan dia dan lain-lain sebagainya. Apakah sikap kasih Kristus itu nyata di dalam kehidupan saudara ketika engkau diperhadapkan, engkau suami-suami, ketika engkau diperhadapkan oleh istrimu hal-hal yang mungkin engkau tidak menyenangkan, apa yang engkau perkatakan? Apakah engkau sudah berbicara kasar dan sebagainya dan sebagainya? Ketika suami melakukan sesuatu, apakah engkau istri meneror dia, marah sama dia, dan macam-macam yang kita kerjakan. Nah, ini yang Tuhan minta di dalam hati kita, dalam hidup kita. Marilah kita jadi benar-benar melakukan firman Allah, bukan sekedar hanya tahu firman Allah, tetapi kita benar-benar melakukannya. Kita terus belajar dan belajar. Saya mau katakan tidak ada yang sempurna di antara kita pada pagi hari ini. Tetapi mari kita mau belajar menuju kepada kesempurnaan itu. Supaya ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini, dia mendapatkan iman di dunia ini. Dia mendapatkan iman di hati kita, saudara-saudara. Jadi mari saya mau tekankan ayat yang ke-22 ini. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Banyak orang yang bicara firman, tapi kelakuannya tidak benar. Melayani, hanya pilih-pilih orang kaya, ya, orang miskin dilalaikan. Maaf Bapak Ibu, saya berdoa minta mobil sama Tuhan. Saya tidak mau minta mobil sama Tuhan yang kecil. Kenapa?
Saya tidak bisa bawa jemaat pergi pelayanan bareng-bareng. Kalau mobil saya kecil cuma 4 orang. Saya berdoa minta Tuhan, saya minta mobil yang bisa muat 8 orang. Untuk apa? Supaya ketika saya pergi pelayanan, eh, saya bisa bawa teman banyak, bisa bawa jemaat, bisa bawa teman-teman Amin. untuk pelayanan. Itu yang saya minta. Ada orang, saya ini saya saksikan saja. Ada salah satu teman, dia berdoa minta mobil saudara-saudara untuk pelayanan. Begitu Tuhan kasih mobil untuk pelayanan, apa yang dilakukan? Dia dia apa? Ini teman ini jemaat tidak boleh naik mobilnya karena katanya kotor lah, inilah, itulah dan dia tidak mobilnya tidak boleh dipinjam. Haleluya. Padahal dia berdoa minta mobil untuk pelayanan, untuk menolong jemaat yang mungkin perlu dijemput dan lain sebagainya. Tapi waktu ketika dia sudah dapat mobil, dia tidak boleh dipinjam mobilnya oleh gereja, tidak boleh dipakai jemaat, tidak boleh naik dan tidak boleh jemaat bawa mobilnya atau nyetir. Kan kan sampai akhirnya ada jemaat mengatakan begini, lama-lama itu mobilnya pendeta itu saya pergi bakar. Ya karena ya begitulah. Jadi hanya pintar ngomong, tapi tidak melakukan. Kalau saya Bapak Ibu, saya punya mobil, saya pakai untuk pelayanan, bawa teman-teman hamba Tuhan dan lain-lain sebagainya. Saya melayani, eh, saya bisa jadi sopir, saya jemput jemaat yang mungkin tidak bisa jalan, artinya setengah stroke itu berjalannya, kakinya diseret-seret, yang mungkin seorang jemaat yang sabu-sabu, satu buta satu buram, yaitu sabu-sabu ya. Nah, satu buta satu buram. Dia tidak mendapat melihat dengan baik. Saya jemput, nggak apa-apa. Saya gembala, jangan mengatakan, saya gembala, saya mau pasang di bawah saya. Nggak apa-apa. Saya menjemput sekolah minggu, antar jemput sekolah minggu. Lakukan. Saya tidak mau jadi bos. Amin. Saya Amin. tidak mau jadi bos dalam pelayanan saya. Saya betul-betul mau terjun ke bawah. Saya selalu mendengar kesaksian dari Ibu Pera ini beberapa waktu yang lalu. Ini saya mau bawa Ibu Pera ya dalam kesaksiannya yang saya dengar. Ibu Pera ini seringkali melayani pasien, dia tidak mau digaji atau dia tidak minta uangnya karena memang orang-orang yang dirawat ini, orang-orang yang ditangani oleh Ibu Pera memang mereka tidak punya uang. Jadi dia rela untuk melakukan pelayanan ini dengan ketulusan hati tanpa menuntut imbalan apapun. Ini satu pelayanan yang harusnya ada di dalam setiap kehidupan kita. Tapi sekarang gereja meninggalkan ini. Sorry Bapak Ibu. Sorry, saya pendeta. Saya pendeta. Tapi yang saya lihat di lapangan, wah ini banyak gereja meninggalkan firman Tuhan ini saudara-saudara. Dia tidak melakukan apa yang sebenarnya harus dilakukan. Karena kenapa saudara-saudara? Eh, Seringkali kita takut ditinggal orang yang kita kasihi, sehingga orang yang kita kasihi ini terkadang kebanyakan kita berikan hormat kepada orang yang punya pengaruh besar ya di dalam kehidupan kita. Saya mau berkata kepada saudara pagi hari ini, kepada semua yang ada di sini, kita jangan membuat kelompok-kelompok di dalam pelayanan kita. Orang kaya akan berkumpul dengan orang kaya, orang sedang akan berkumpul dengan orang sedang, orang yang miskin akan berkumpul dengan orang miskin. Sementara kita yang mungkin mampu, kita tidak peduli, kita memisahkan diri. Apakah kita ini sudah menjadi pelaku? Dan ini kenyataannya yang kita ketemu di gereja-gereja. Maaf Bapak Ibu, mungkin keras firman Tuhan ini, tidak masalah. Tidak masalah. Supaya mari kita seperti Yesus. Kita peduli dengan Amin. Amin. orang-orang yang ada di Yes. sekitar kita. Lakukan firman Allah. Jangan hanya engkau bisa ngomong, pinter ngomong, karena prestasi, karena engkau punya gelar dan jabatan. Kita harus berbicara dengan baik. Kita malu kalau kita punya gelar, kita punya titel yang banyak, tapi kita melayani, kita khotbah, amburadul, mungkin banyak orang tidak mengerti. Seringkali yang kita pahami, yang kita terima itu yang kita tidak mengerti, tapi kita tidak menerima satu firman yang disampaikan di dalam kehidupan saudara dan saya.
Seringkali orang berbicara kepada kita, kita menilai, kamu ini orang berdosa, kamu ini begini, begini, begitu. Saudara, oke lah dia orang berdosa, tetapi yang disampaikan itu firman. Dan firman yang disampaikan itu dihargai oleh Tuhan. Karena itu perkataan Tuhan dalam kehidupan orang yang berdosa itu. Saudara dan saya, kita ini orang berdosa. Sebenarnya kita tidak pantas dan tidak pantas untuk menyampaikan firman. Tetapi karena kita ini dipilih oleh Tuhan, maka firman yang kita sampaikan itu firman. Dan firman itu harus hidup. Firman itu tidak bisa dibatalkan. Karena Yesus yang berbicara kepada setiap saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang sekalian, mari jangan sampai kita lupa diri akan firman Tuhan. Jangan sampai kita lupa kehidupan kita. Mari kita memiliki sikap yang baik terhadap orang lain. Janganlah engkau menilai orang lebih dari yang engkau tidak tahu. Ya, kalau engkau tidak tahu masalah orang itu, ngapain kita mau besar-besarkan? Mari kita pakai mulut dan hati kita ini selalu berpikir yang positif. Mau Pak Weni dengan Ibu Eri, Pak Filipus, engkau mau punya kekurangan apa? Saya nggak ada urusan. Urusan saya adalah berpikir yang positif. Amin. Urusan saya tidak mau lihat Ibu Pera mau kejam ke, dia mau cerewet ke, dia mau jahat ke, mau apa ke. Saya nggak mau pusing. Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah berpikir yang positif. Kepada Ibu Pera, kepada Pak Vini, kepada Ibu Rose, kepada Ibu Filipus, kepada Pak Paul, kepada Pak Rocky, kepada Ibu Edi, kepada Ibu Yudi, kepada semua yang ada di Zoom ini. Coba kita berpikir yang positif. Amin. Berpikir yang positif ini melakukan. Saya ketika orang rasani, orang Banyumas bilang begini, ketika, ya ini Pak Filipus orang Cilacap ya Pak Filipus ya? Siapa orang? Kalau orang Jawa Banyumas mengatakan, nyong Arab dirasani orang wong liau orang urusan, jorna bae, kata Banyumas ya, orang bahasa jorna bae, nggak apa-apa, orang urusan. Yang penting ketika orang merasani, menggosipkan, pokoknya bicara yang enggak, saya berpikir yang positif aja. Daripada saya pikir penuh pikiran saya dengan pikiran negatif, hati saya pikirkan dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, lama-lama saya sakit stroke. Lama-lama saya stres. Lama-lama saya hanya dendam. Untuk apa? Apa untungnya? Nggak ada untungnya. Jadi saya harap yang ada di Zoom ini, jangan engkau hanya pintar ngomong. Lakukan. Just do it. Lakukan firman Allah. Jangan kita menjadi orang yang pintar ngomong, kita hadapi cermin, habis itu kita lupa diri kita. Siapa saudara? Sehingga kita menjadi orang jadi pahlawan. Banyak, sorry ya, maaf. Kita ini terkadang kita jadi banyak pahlawan. Merasa diri kita, saya paling benar daripada Pak Riki. Saya paling benar daripada Pak Feni. Saya paling benar daripada Ibu Yoti. Saya lebih benar daripada Ibu Pera. Saya lebih benar daripada Ibu Eri. Saya lebih benar daripada Ibu Lina. Saya benar dari Ibu Yudi Stompu. Saya lebih benar dari semua yang ada di Zoom ini. Nggak bisa. Amin, amin. Mari terus, saudara, perjalanan kehidupan kita ke depan. Maaf yang tua-tua, yang sudah umur 70 tahun ke depan. Apa sih yang bisa saudara kerjakan sekarang? Secara fisik. Tugas saudara yang paling utama dan mulia adalah berdoa. Dan mempersiapkan hati. Dan jangan sampai nama kita dihapus di dalam kitab kehidupan. Saya sekarang umur sudah, orang Manado bilang so 58, so bau-bau tanah. Orang Manado, kita so bau-bau tanah ini. Ya. Tanah harapan. Iya. Jadi kita sudah mulai berpikir, kita semua 60. Haleluya. Banyak orang mati umur 60, saudara-saudara.
Tapi Jadi, wajahnya 17 tahun, Pak. ya, ya, mari kita waspada. Nggak apa-apa saudara punya gelar yang banyak. Oke, bagus. Tapi jangan sampai kita menceritakan, berbicara firman Tuhan, kita takut kita udah punya gelar yang baik, sehingga kita hanya ngomong menyenangkan orang lain. Takut kita dikatakan, wah Ibu Eri gelarnya banyak tapi khotbahnya nggak karuan. Firmannya yang perlu diingat disampaikan oleh Ibu Eri. Jangan lihat gelarnya. Seringkali kita salah. Kita menghormati Ibu Eri karena dia punya gelar, dia punya pendeta, dia pendukung. Sementara yang lain-lain itu kita anggap dia orang yang biasa, tidak penting buat saya. Di hadapan Tuhan kita sama, Bapak Ibu. Saudara yang mungkin ada yang di DO TK di sini, saudara sekolah minggu di DO, gak ada kan? Gak ada. Apa ada yang sini sekolah? Jangankah saya gelar MTH, STH, MH dan sebagainya. Sekolah minggu saja, Pak Pendeta, Pak Johan, saya DO, sekolah minggu aja saya DO. Tapi mari, wah, ini firman Tuhan ini saya nggak usah panjang-panjang daripada saudara tersinggung dan saudara marah sama saya. Ya, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengengkang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Taruhlah perkataan Tuhan dalam hidupmu, perkataan yang baik, yang enak didengar. Iya kan? Wah, suaranya Ibu Pera itu jelek. Suaranya Ibu Yonce jelek. Coba Pak Wendy disuruh mungkin dia tidak mau karena merasa dirinya suaranya tidak bagus. Nggak usah suaranya bagus, nggak usah suaranya tidak bagus, bernafas saja fals. Apalagi mau disuruh untuk ya. Orang Manado bilang, ngana bernafas saja sudah fals, ngana lagi mau mimpin pujian, bikin kacau dunia. Iya kan? Mari Bapak Ibu ya, pagi hari ini sebenarnya saya tidak akan ngomong seperti ini, tapi kenyataannya Tuhan taruh seperti itu ya. Saya bicara buat hati saya. Saya terus belajar Bapak Ibu. Ketika jemaat marah-marah sama saya, namanya jemaat itu terkadang marah kalau tidak dilayani dengan baik, ya kalau tidak doakan marah. Udah, nggak usah marah. Tuhan itu berikan hati kita yang terbaik kepada pelayanan yang Tuhan percayakan. Jadi yang ada di Zoom ini, marilah kita mendukung, support, ya. Makanya sebenarnya mari kita bisa menolong seseorang, mendukung pekerjaan Tuhan, saling membantu, saling mendukung. Jangan kita hanya ngomong, saya mari kita saling menolong. Yang khotbah aja pelitnya minta ampun. Iya kan? Sesama orang pelit saja tidak suka kepada orang yang pelit. Sesama orang pelit tidak suka kepada orang yang pelit. Saya pernah punya teman saudara-saudara, orang pelit. Kalau pertandingan pelit sedunia mungkin dia nomor 1. Mungkin dia nomor 1, pelitnya minta ampun. Satu waktu saya pergi dengan dia naik mobil, sopirnya yang bawa mobil. Ya, dia kami bertiga. Gara-gara mengamen dan sopir ini kasih uang 500 rupiah. Saudara tahu, ini yang punya mobil ini, dia maki-maki habis sopirnya. Hanya padahal dia orang kaya banget. Kenapa saya katakan dia kaya? Sudah buta kaya. Ya artinya sabu-sabu. Satu bisa melihat, satu buram. Satu buta, satu buram. Jadi satu tidak melihat, satu samar-samar. Itu sabu-sabu. Satu buta, satu buram. Dia sudah nggak begitu melihat. Jadi kalau dia ambil uang di ATM dia tidak bisa. Jadi satu waktu saya disuruh ambil uang pakai ATM-nya dia. Pak Johan tolong ambilkan uang di bank. Sama-sama saya ke BCA. Saya ini rada-rada nakal juga.
Dalam pikiran saya, wah ini kalau saya mau ambil uangnya ini bisa nih, kan dia tidak tahu, dia, ya kan? Saya kasih masuk nomor ATM-nya dia, saya cuma ingin cek mau lihat uangnya berapa. Cuma itu saya kepingin lihat, dia suruh saya ambil uang 500.000. Nah waktu saya masukkan ATM, saya sesuai dengan nomor PIN yang dikasih, saya periksa uangnya, saudara, saya lihat, astagfirullahaladzim, banyak banget uangnya, miliaran. Waduh, kalau saya ambil 1 juta juga, dia tidak tahu. Tapi kan jujur, harus melakukan. Saya ambil 500. Saya kasih dia 500, kasih 500, ternyata uang 100.000 dia tahu, uang 50.000 juga dia tahu. Kalau saya heran juga, kalau kita buta, tidak melihat uang kertas merah dengan biru itu nggak bisa hilang loh, ketahuan. Jadi saudara nggak bisa menipu kalau masalah uang. Nah, sesudah itu saudara, setelah saya masuk, saya kasih uang itu baru terjadi ngamen. Wah, dia maki-maki habis sopirnya. Saya bilang, Om, Bapak pilih mana? Bapak dicoret mobilnya, Bapak mengeluarkan uang 10 juta, 2-5 juta untuk memperbaiki mobil, atau dengan uang 500 rupiah itu dikasih kepada pengamen. Mau pilih mana, Om? Pilih mobilnya Om rusak, dicoret oleh pengamen, atau kasih uang 500? Dia terdiam. Kalau dia coret misalnya, kalau Tuhan izinkan dia buat Bapak mengeluarkan uang, dia coret saja mobilnya Bapak yang mewah ini, Bapak akan mengeluarkan uang bukan cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, lebih dari itu. Baru, oh iya Pak Pendeta, ya, saya maaf, saya minta maaf. Sampai dalam hati saya, maaf aku sudah maki-maki sopir. Bapak Ibu, jangan hal-hal yang perkara kecil saja kita sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati. Lakukan firman Allah. Biarkan firman itu benar-benar melekat di hatimu. Bukan cuma hanya pembicara. Menjadi orang-orang yang hebat ngomong, pintar menasehati, tapi engkau menipu dirimu sendiri. Engkau tidak melakukan firman. Mari terus kita belajar. Saya mau katakan pagi hari ini, orang hanya ingin melihat buahnya, bukan engkau hebat ngomong, engkau hebat bicara firman. Orang itu hanya ingin melihat buahnya, bukan engkau pandai bicara. Oke, semua kita bisa pandai bicara, tapi yang Tuhan inginkan, yang orang mau lihat adalah ketika engkau melakukan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biarkan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, logos dan dalam hidup kami, sehingga firman ini bukan kami hanya pintar pandai ngomong, membicarakan dan mengajar orang, tapi kami tidak punya karakter Yesus, masih membenci, tidak memaafkan, menilai orang lebih dari yang tidak sebenarnya. Pikiran kami selalu negatif kepada orang lain, dan kami selalu merasa bahwa kami yang paling baik, kami paling benar dari orang yang lain. Tuhan ampuni kalau itu terjadi dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami. Kami bawa kami Tuhan untuk benar-benar pelaku firman. Jangan sampai Tuhan berkata kepada kami, enyahlah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau, karena engkau tidak melakukan firman-Ku. Terima kasih Tuhan. Kami hanya ingin dengan kerendahan hati kami melakukan firman. Hamba tidak berbicara banyak. Hamba tidak berbicara banyak hal. Tetapi biarkan firman Allah ini menyadarkan kami bahwa kami perlu Tuhan di dalam hidup kami untuk memiliki karakter Kristus dalam setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak Johan untuk Ya, semangat. Tuhan.